Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan kita hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Saya absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kependudukan. Ada yang masih ingat apa itu kependudukan? Siapa? Oke. Kependudukan adalah perubahan penduduk di masyarakat. Ya, perubahan penduduk di masyarakat. Apa saja yang mempengaruhi perubahan penduduk? Masih ada yang ingat? Kematian, kelahiran, dan migrasi atau perpindahan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan penduduk. Sebelum ke materi hari ini, coba tepuk semangatnya mana dulu mana? Tepuk semangat. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan mahasiswa memahami pertumbuhan penduduk. Sebelum ke pembahasan kita hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu. Di lingkungan kalian, di tempat tinggal kalian, banyak penduduk atau tidak? Di saya sedikit, Bu. Saya banyak. Banyak. Nah, ada banyak penduduk dan ada sedikit penduduk. Apa kira-kira yang menjadi faktor banyaknya atau sedikitnya penduduk? Kalau banyak kelahiran, Kelahiran. Terus apa lagi? migrasi. Pertumbuhan penduduk didefinisikan sebagai jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu yang dimana membandingkan dari tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Nah, pertumbuhan penduduk ini mencakup pertambahan penduduk dan juga pengurangan penduduk. Jadi yang menjadi hal dalam pertumbuhan penduduk itu ada dua, berkaitan dengan pertambahan penduduk dan juga pengurangan. Nah, pertumbuhan penduduk menambah keragaman agama, budaya, dan pandangan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial. Moderasi beragama membantu mencegah potensi konflik akibat adanya perbedaan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada pertumbuhan penduduk. Ada yang tahu apa faktor pertumbuhan penduduk? Coba. Siapa? Kelahiran. Terus ada lagi? Oke, kematian. Hebat. Apa lagi? Migrasi. Jadi tiga faktor itu yang mempengaruhi kepada pertumbuhan penduduk. Kelahiran berarti berkaitan dengan ibu yang melahirkan bayi pada 1 tahun tertentu. Kematian juga berkaitan dengan orang yang meninggal pada tahun tertentu. Nah, migrasi itu ada dua, ada perpindahan penduduk ke dalam dan juga perpindahan penduduk keluar, yang datang dan juga yang keluar, baik ke dalam daerah atau keluar daerah atau ke dalam negeri atau keluar negeri. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Oke. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pertumbuhan penduduk total. Kita akan menghitung atau kita akan mengetahui bagaimana mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk total. Di sini dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk total itu penduduk yang didapat dari selisih antara jumlah kelahiran per tahun dengan jumlah kematian per tahun ditambah dengan selisih jumlah penduduk migrasi yang masuk dan jumlah penduduk migrasi yang keluar dalam suatu daerah tertentu. Jadi rumusnya dalam menghitung pertumbuhan penduduk total itu adalah jumlah kelahiran
dikurangi jumlah migrasi yang keluar. Kita lihat rumusan di sini, lihat, yaitu ada T sama dengan dalam kurung L dikurangi M tambah I dikurangi F. T itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk per tahun. L itu apa? Ya, angka kelahiran penduduk per tahun. F ya, jumlah penduduk kematian per tahun. Kalau I apa katanya? Nah, jumlah penduduk migrasi datang, dan juga kalau E jumlah penduduk migrasi keluar. Oke, saya contohkan ya. Oke, di sini contohnya misalnya sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kota Malang sebanyak berapa? 810 jiwa. Angka kelahirannya 152 jiwa. Angka kematiannya 1333 jiwa. Dengan jumlah penduduk datangnya yaitu 5.423 jiwa, dan juga yang keluarnya 3.274 jiwa. Maka hitungannya adalah di sini. Tadi rumusnya adalah P sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah I dikurangi E, ya. Tadi kita tahu di sini L-nya berapa? 1.521 jiwa dikurangi angka kematiannya 1.330 jiwa ditambah angka kedatangannya berapa? 3.274. Nanti itu dijumlahkan kelahiran dikurangi kematian, yaitu jumlahnya 188 ditambah yang kedatangan dan keluar yaitu 2.149. Jadi jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk total di Kota Malang adalah 233 jiwa. Nah, ini kalau dipersenkan gitu ya, kalau ingin melihat pertumbuhan penduduknya dalam bentuk persen adalah tadi jumlah ini pertumbuhan penduduk total dibagi dengan jumlah penduduk total Kota Malang pada tahun 2020. Hasilnya 0,27%. Itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk Kota Malang. Nah, dipahami? Oke, ada yang mau ditanyakan dari apa yang tadi saya sampaikan? Sudah cukup? Oke. Sekarang kita bagi kelompok untuk tugas diskusi. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas diskusi yang sudah ada di depan ini. Siapa yang mau menjawab? Oke, Alfia, silakan. Dari soal yang Ibu berikan, yaitu hasilnya yang keluarnya itu ada jumlahnya 9.670 dan yang matinya itu 6.590. Terus yang imigrasinya itu 889.000, yang imigrasinya 5.012. Jadi hasilnya rumusnya itu P sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Hasil dari semua perhitungannya itu bahwa hasilnya itu 6.085.000 jiwa. Baik, pertumbuhan penduduk itu adalah selisih antara kematian, kelahiran, dan juga ditambah dengan migrasi. Faktor-faktornya itu tadi ya, faktornya ada kelahiran, kematian, migrasi, baik itu yang datang ataupun yang keluar. Baik.
sudah diskusi dan juga sudah tadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, menyenangkan. Sudah dipahami materi kita hari ini tentang pertumbuhan penduduk? Sudah. Oke, sudah. Untuk itu, untuk melihat bagaimana pemahaman kalian, silakan kerjakan kuisis dan juga yang ada di kode yang ada di depan ini, silakan Terima kasih. Karena waktunya habis, minggu depan saya tugaskan teman-teman untuk meminta atau ke desa meminta angka kelahiran, angka kematian, dan juga angka migrasi untuk kita dan satu lagi jumlah penduduk dari tahun 2023 sampai tahun 2025 karena kita akan melihat bagaimana piramida penduduk di desa yang ada di daerah Cirebon. Bisa dibahas? Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan menyenangkan untuk kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.